Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Kita bahas IHSG terlebih dulu untuk hari ini. IHSG pada perdagangan kemarin ditutup naik 0,39% ke harga 7.084. Apabila IHSG pada perdagangan hari ini tidak dapat melanjutkan di atas harga 7.084, maka IHSG berpotensi koreksi menguji area 7.042 kembali sampai dengan harga 6.905 kembali. Namun apabila IHSG masih dapat melanjutkan kenaikan, maka IHSG berpotensi menguji area resisten di sekitaran harga 7.136. Apabila dilihat secara weekly, IHSG saat ini sedang menguji area resisten kembali. Kemungkinan akan menguji area 7.200 sampai dengan 7.250 kembali. Dan secara monthly, IHSG saat ini masih uptrend, ya. Oke. Kita langsung masuk ke saham aja. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham KREA. Saham KREA pada perdagangan kemarin ditutup naik ke harga, aduh ini baru IPO ya. Jadi buat yang baru-baru banget itu saya nggak nyaranin ngambil ini. Kenapa? Karena beresiko ya. Karena ini nggak ada support dan resisten. Tapi kalau cuman scalper, it's okay lah ya. Ini properti ya ini. Nggak ada support, nggak ada resisten ya. Cuman ada resisten ini ya 168 sama 199 sama 133. Itu resistennya. Supportnya saat ini 9587. Ini gede ya ini. Jauh ya kalau kita ngambil. Cuman kita juga nggak tahu nih posisinya itu dari resisten juga. Resistennya 123. Harga saat ini 107. Teman-teman ambil kalau dia masih gagal di 113, dia nggak bisa di 118, ya potensi koreksinya lebih gede ya. Berikutnya ada BBNI. BBNI udah breakout ya. Oke, cakep BBNI. Ini ada penurunannya, dijebol, koreksi tipis, naik lagi ya. Kalau dia masih koreksi antara 8.150 sampai 8.100 masih oke lah ya. Tapi kalau dia turun di bawah 8.025 atau ke 7.955 bisa ditinggalin dulu ya. Oke, kalau kita lihat secara weekly, ini udah breakout tes MA20 masih gagal. BBNI secara weekly kalau bisa berada di atas harga 8.300 lebih menarik ketimbang baru masih di sini, oke?
karena kalau dia gagal di 8.300 8.400 nih, potensi dia turun gede juga ya. Ini secara weekly dia ini masih sideways to down nih. Kenapa? Karena minggu-minggu lalunya itu turun ya. Saat ini sideways karena masih berada di area bawah MA20. Oke. Jadi perbankan ya sedikit hati-hati lah ya untuk minggu-minggu ini. Jadi kalau ada teman-teman yang masih megang perbankan, siap-siap aja cari posisi keluar. Kalau yang trading, kalau yang invest ya santai aja. Apalagi yang harga bawah ya. Kalau harga pucuk sebenarnya kesempatan serok ya, kesempatan average atau kesempatan nabung ya, dipersiapkan aja modalnya. Oke, bumi kemarin sempat nguji lagi area 100, ditahan, naik ya, naik close-nya itu 101, kemarin juga ke 100 lagi, terus close-nya di 107. Bumi paling ke 115 sampai 120 lah. Kalian jangan terlalu berharap banyak sama bumi bisa balik terlalu jauh dari 120 seperti 30 ya. Ya ini masih koreksi menurut saya, ya masih akan koreksi juga sih. Selama dia bertahan di atas 100 ya, atau dia balik ke 100, bisa dicicil aja. Cut loss bisa pasang di 85, 86. Bumi ini sebenarnya paling enak ambil di gocap. Cuman itu tuh, minggu bisa nggak laku, tapi masih gerak ya. Oke, berikutnya ada Antam. Antam naik juga. Antam naik ke 2020 ya. Kalau baru mau nyicil masih oke sih. Sebenarnya nyicilnya itu lebih enak di 1.700-an deh sampai 1.900. Ya ini area cut loss tadinya ya, karena jebol ya. Tapi ini juga nggak ada barang sih, ini harusnya ada sih di sini. Tapi kan baru ngambil di sini, belum kena yang ini kan, nggak ada posisi di sini. Nggak ada posisi di sini ya, karena ini area support terus dijebol terus naik lagi. Kebiasaan nantang kan kayak gitu, jebol terus dinaikin. Cuman ya ini koreksinya cuman tipis-tipis. Saat ini udah nyoba bikin tren baru, resistennya 2240, harga sekarang 2020. Tipis ya, tapi oke lah kalau trading aja. Cuman kalau invest sedikit terlambat ya. Kalau mau invest mendingan ngambil 170-an, 1.700 sampai 1.900 udah paling mahal. Cuma harga ini nggak terlalu eksklusif juga sih. Cuman kalau berdasarkan fundamental beda ya. Cuman kalau harga di sini sedikit
murah karena TP-nya juga masih lumayan ya. Kalau dilihat ini udah mau setengah jalan ya untuk nyampe ke 24 atau 22-nya. Udah mau terlalu tipis. Jadi kalau dihitung risk reward, cut off-nya harus di 1900 lah, orang aja ngambil di situ kan. Orang aja ini masih posisi ngambil semua, kita malah cut loss. Oke. Kalau kita lihat secara weekly, itu udah pasti berbalik arah tuh kan. Ini doji lagi nih, bahaya nih. Ya 1-2 terus doji, bisa jadi dia turun. Hati-hati kalau Antam itu masih gagal di 2030 2040 nih ya. Untuk perdagangan minggu-minggu ini, kalau dia tidak bisa lebih tinggi dari 2100, tinggalin dulu aja. Atau per sekitar 2100 ya. Berikutnya ada raja, ada asi. Aku bukan raja. Ya, raja ya. Ya, ini udah terlalu tinggi ya. Mau di scaling juga ngeri-ngeri sedap ya. Juga ada pick up. Kalau mau ngambil mendingan nunggu posisi ini atau masih di sini masih oke. Ya kalau sekarang udah mahal harganya. Ya posisi di sini oke lah ya, tapi itu patah tren. Hati ya. Oh ya, asli dibalikin ke 6.000, ada yang ada enggak? 5.000-an lagi nih. 6.000, 5.700 ya. 5.800. Oh, tes gap langsung naik lagi. Gile, langsung dibalikin lagi sama candlenya. Ya, terus turun lagi, naik lagi. Ini udah bentuk tren nih. Ini udah bentuk tren tuh. Ya kalau ada yang ikut trend lainnya tuh dua, ini pertama nih, satu nih. Nah ini nunggu yang kedua nih ya, tungguin aja tuh dia sekitaran 6.300 6.400 ya, tungguin aja deh koreksi itu. Kalau dia udah nyentuh area 6.300 6.400 nanti dia bisa ke 6.700 sampai 7.000 lagi ya, santai aja. Masih turunin level ya, level sideways jebol naik lagi, hati-hati di 4780 sama 5.000 ya. Harga Unilever itu 5.000 itu area resist kuat ya. Sedikit susah jebol area 5.050 nih, tapi ya
masalahnya dia juga nge-break area support nih di 4500 kemarin. Mudah-mudahan dia cuma jalan sampai 4340 lah. Kalau dia below itu ya balik lagi dia downtrend lagi, bisa ke 3000-an lagi. Mudah-mudahan enggak ya. Nah, posisi weekly-nya bagus sih, ini cuman emang masih sideways aja. Kalau minggu ini bisa berada di atas harga 5050, tuh potensi 53 sampai 59, 6000 lagi, cakep. Mudah-mudahan bisa ke 7000 ya, kalau dia bisa break 5400. Ada tower kepin meta. Tower out telat kalau mau ngambil. Ya udah terlalu jalan. TP-nya bisa kalau ada yang ngambil sekitar. Ini sebenarnya udah TP 3 ya malah. Cuman kalau ada yang ngambil atau masih hold, ada TP 4 bisa di 1310, 1400. Mudah-mudahan trennya masih up ya weekly-nya. Oke, pin pin weekly-nya sideways, ada resisten 200. Kalau bisa di break 6000-nya berkepin ya, jadi harga ini masih wajar-wajar aja ya, trennya juga masih oke. Lebih aman jika beli sudah breakout. Kalau belum breakout, belum retest ya santai aja lah ya, kita pantau aja. Meta turun, naik, turun lagi, naik lagi, masih di area resisten 150. Infrastruktur secara tren masih oke. Entry sedikit bahaya sih kalau saya ini sekitaran 145. Cut loss pasang 130, ini gede ya nih, tapi ribetnya gede juga, bisa 155 sampai 170 ya, sekitar 168 lah. Potensi lebih ke 180. Karena apa? Karena trennya masih up. Aplikasi kesempatan entry is oke, cuman ya tuh ada gas 20, ininya di 155, jadi benar harus breakout dulu. Kalau iseng atau menarik terserah teman-teman. Oke.
GCCO dan Yaya. DL DDL naik ya. Discord potensi ke 680 lagi kah? Harus bisa tahan di atas 650 minggu ini ya. Kalau 650 dia nggak kuat, berarti trennya patah. Oke. DL GCCO CCO nya oke, set base cicil boleh selama dia nggak buat low ya. Plus 150, TP 180 sampai 200. Jangka weekly oke sih, cuman sedikit waspada di bawah harga 150. Terakhir ada Jaya, ada Berjaya turun, mudah-mudahan bisa bertahan di atas harga 126. Kalau dia nggak bisa bertahan di atas harga 126, potensi ke 119, 120 balik. Ya, ini sebenarnya posisi bagus sebenarnya ya. Cuman sedikit hati-hati. Oke, karena goreng. Nah, ya oke. 142. TP bisa 142, bisa 155, bisa 175. Oke, jauh ya. Menarik. Tapi ini trennya down nih, hati-hati ya nih. Ini dia bikin gunung ya, oke. Nah ya, kita ikutin aja nih gunungnya nih. Ya, banter-banter 160, 65, 68, 170 udah paling kenceng tuh ya. Kalau dia bisa break is okay, ya kan? Bisa aja gak kebentuk gitu. Tapi kalau dia ngebentuk, kita harus exit ya. Cuman ya itu, hati-hati ya. Dia semua duri semua ya. Dia tuh suka bikin duri ya, duri kayak gini ya, bikin shadow. Jadi dia kagetin turunnya itu, dikaget-kagetin. Oke, 150-an lah resisten tuh. Jadi kalau untuk sekarang untuk ngambil ke 150 masih dapat lah 20 tick ya. Mungkin kisaran 10-20%. Kalau misal kita ngambil di 128, dia ke 150 aja ya. 50 oke. 17,54. Kalau dia turun cuman ke ini cut loss kita 119, cuma 7%, 1/2. Cari aja posisinya, oke? Segitu aja jumpa kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat, dan support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.